Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Selamat malam. Selamat Caimin. malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan konsolidasi politik. Kayaknya udah siap banget jadi cawapres hari ini. Kamu paling berat lah. Oh ya enggak lah. Hari ini udah sampai menyiapkan kaos khusus ini. Apa nih artinya merdesa? Merdesa, merdeka, makmur, sejahtera. Oke, itu tagline-nya ya. Tagline. Kalau dapet tiket di kontestasi Pilpres. Insya Allah dapat. Insya Allah. Ini nanti saya akan bahas lebih dalam. Tapi saya mau dari peristiwa yang paling baru dulu. Beberapa hari yang lalu kan Caimin bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Apa yang dibicarakan di situ, Cak? Ya seperti biasanya, berbagai hal ya. Ekonomi, perjalanan luar negeri, tentu politik juga. Agenda pokok hari ini adalah bonus demografi itulah. Jadi yang soal politiknya saja, karena yang paling seksi adalah soal politiknya. Kabarnya yang kita dapat informasi, Caimin melaporkan hasil kegiatan ataupun konsolidasi politik di Jawa Timur bersama dengan Pak Prabowo, di mana para kiai sepertinya sudah memberikan restu kalau misalnya Caimin berpasangan dengan Pak Prabowo. Itu betul ya? Ya begitulah, berbagai hal termasuk salah satunya saya baru kemarin dari Jawa Timur dan kiai-kiai solid bersama kita gitu. Oke. Dan di situ kabarnya Caimin juga mendapatkan arahan untuk lanjut terus dari Presiden. Iya kira-kira begitu. Kok kira-kira begitu gimana? Ada sedikit rahasianya. Ada sedikit rahasianya. Apa nih rahasianya? Ya nggak perlu diceritakan. Oke, tapi kita dapat bocoran rahasianya. Kabarnya Caimin sempat menanyakan, kalau misalnya memang saya disuruh lanjut bersama dengan Pak Prabowo, kok tetap ada namanya Pak Erick Thohir di situ? Nggak ada pembicaraan itu. Tidak membahas sama sekali. Termasuk peluangnya Mas Gibran ditanya juga nggak sama Caimin? Nggak ada. Cuman kita bahas kira-kira di PDIP itu kayak apa gitulah pertanyaan yang dilakukan gitu-gitu umum aja. Maksudnya di PDIP kayak apa tuh gimana? Waktu itu kan setelah dipanggil PDIP Mas Gibrannya. Nah, saya ditanya apa ya kira-kira di sana. Pak Jokowi juga belum tahu, belum ada laporan dari Mas Gibrannya kan. Tapi bahwa Anda menanyakan ke Presiden peluang putranya, peluangnya Mas Gibran untuk berpasangan dengan Pak Prabowo itu ada ya dalam pembicaraan itu? Nggak ada. Beliau dari awal udah bilang nggak ada pembahasan Gibran. Istilah beliau itu nggak logis. Seberapa penting sih sebetulnya perannya Pak Jokowi dalam pembentukan koalisi Pilpres 2024? Karena semua ketua umum partai seolah-olah menyerahkan nasib partainya untuk membentuk koalisi Pilpres itu kepada Presiden Jokowi. Loh, kita kan jauh hari ya sebelum ketemu Pak Jokowi sudah deklarasi PKB Gerindra ya. Jadi kita punya satu kesepakatan yang paling awal di antara partai-partai koalisi yang lain. Dan tentu koordinasi dengan Pak Jokowi sebagai pimpinan koalisi hari ini sekaligus sebagai pimpinan kepala negara tentu biasa aja. Menurut saya wajar-wajar aja. Jadi tidak ada yang menyerahkan nasib partai koalisinya kepada Presiden Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2024? Menyerahkan mungkin tidak ya, masing-masing partai punya fleksibilitas ya. Kemana pilihannya dan tapi bahwa restu atau sisi atau pemberitahuan kepada Presiden sangat penting. Kenapa restunya Presiden Jokowi sangat penting? Karena kan 2014 kemarin restunya Presiden SBY tidak begitu penting. Kenapa yang sekarang Presiden Jokowi restunya lebih penting bagi PKB dan teman-teman partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Sama dulu juga restu Pak SBY penting karena sebagai presiden yang mengawal proses jalannya pemilu. Jadi gini, ada filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa itu kalau ada pilihan lurah, ojo lali komunikasi karo Pak Lurah gitu loh, kira-kira gitu. Itu adat Jawa yang saya kira menurut saya siapapun yang ikut kompetisi lebih baik dalam quote and quote sisinya ke presiden itu penting. Oke, bahwa restu presiden itu penting, tapi kalau presiden tidak merestui jalan terus begitu? Ya itu hak masing-masing. Tentu kalau yang penting pemberitahuan lah. Sifatnya pemberitahuan saja ya, bukan pengaturan ya? Bukan. Jadi PKB hanya memberitahu saja, keputusan akhir, pengaturan itu di Anda? Ya, kewenangan, independensi PKB harus dijaga. Kami masuk lebih dalam ya soal cawapres. Kami dengar Pak Prabowo Subianto belum yakin untuk menerima Anda sebagai cawapres, makanya tak kunjung deklarasi. Cak, itu betul ya? Ya tanya Pak Prabowo. Tapi Anda merasakan itu nggak?
sebagai calon mitra koalisinya? Masa nggak merasakan itu? Enggak sih, kita keliling di berbagai daerah, kita rapat terus-menerus, biasa aja. Semuanya on the track ya. Soal timing, soal bagaimana nanti kan belum harus disampaikan hari ini. Oke, tapi sempat bertanya nggak mungkin ke Pak Prabowo, kenapa kita tidak kunjung deklarasi kalau memang Pak Prabowo yakin sama saya? Masa nggak menanyakan itu? Oh, lebih jauh dari itu. Pertanyaan saya, ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, selalu disampaikan kepada saya. Ini ada yang lamar jadi cawapres, bagaimana menurut Pak Muhaimin? Oke. Ya, diskusi panjang, oh cocok nggak cocok, cocok nggak cocok. Ujungnya nggak cocok. Okay. Yang cocok cuma Caimin. Ya begitulah kira-kira. Jadi yang melamar ke Pak Prabowo untuk menjadi cawapres itu ada beberapa dan itu semuanya disampaikan. Selalu didiskusikan sama saya. Berarti termasuk nama Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian termasuk namanya Pak Erlangga. Ya. Itu semua didiskusikan dan ujungnya? Ya. Ujungnya nggak cocok gitu maksudnya? Jadi ini kan belum tuntas ya. Diskusi itu tidak sekali ketemu ya. Okay. Semua ada proses ya. Yang paling penting adalah kebersamaan dalam koalisi itu, misalnya Pak Erlangga wajar-wajar aja, tapi kita belum tolak juga belum terima gitu kan. Ini ada proses yang nanti siapa tahu ada peluang, siapa tahu nggak ada peluang. Gitu. Oke, kalau pada akhirnya nanti Pak Prabowo tidak memilih Anda sebagai cawapres, Anda akan tetap mendukung Pak Prabowo dan Gerindra? Kalau saya pribadi ya. Tapi kan partai belum tentu mau kan. Nah, gitu tapi kan ya. Anda ketua umum PKB. Ya, tapi kan saya harus mempertanggungjawabkan kepada bahwa perintah kepada saya itu kan calon wakil presiden. Oke. Kalau nanti kemudian kesimpulannya sama Pak Prabowo lain, ya saya harus melapor kembali ke partai. Oke. Tapi Anda pribadi, apapun keputusannya Pak Prabowo, pasti akan mendukung ya. Cocok. Meskipun saya Anda, pribadi ya. Saya meskipun pribadi. Anda tidak dipilih sebagai cawapresnya. Ya jangan mendoakan jelek begitu. Oke. Ini kan semua politik berbagai seni kemungkinan harus dipersiapkan di atas meja. Apalagi kan Caimin ketua umum partai yang cukup lama. Sampai hari ini saya belum berpikir seperti itu. Kalau itu terjadi ya tentu pasti saya harus mempertanggungjawabkan kepada PKB kan. Oke. PKB tentu akan berdiskusi tiga pilar. Satu Dewan Syuro, Dewan Tanfid, terus Ijtima Ulama. Karena itu memang merupakan keputusan dari Muktamar PKB di Bali ya tahun 2019 menjadikan Anda sebagai capres ataupun cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Sehingga yang Anda khawatirkan kalau misalnya Anda tidak dapat tiket itu akan mengganggu stabilitas posisi Anda sebagai ketua umum PKB begitu ya? Iya bisa begitu. Oke, jadi Anda mengakui bahwa tiket itu untuk mengamankan posisi sebagai ketua umum PKB? Iya. Iya. Iya betul. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, seperti itu ya. Selain namanya Caimin yang mungkin digadang-gadang sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ada nama Pak Erick Thohir yang didorong oleh Partai Amanat Nasional. Itu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya ya. Itu kan didiskusikan juga Pak Prabowo kepada Anda. Setiap saat kita. Respon Anda soal Erick Thohir dipasangkan dengan Pak Prabowo seperti apa? Ya tergantung pembicaraan, kan sudah berkali-kali ya pembicaraan itu. Kadang-kadang langsung mensimulasi kantong suaranya Erick di mana. Kadang-kadang kita simulasi konteksnya di mana, daya terimanya PKB kayak apa. Begitu ya. Itu diskusi panjang lah ya. Tapi sampai hari ini nominasinya semakin mengecil. Itu, Oke, nominasinya semakin mengecil. Sudah tinggal berapa nama untuk kandidat cawapresnya Pak Prabowo? Ya tinggal 2 lah kira-kira. Tinggal 2, salah satunya Anda? Iya. Satu lagi berarti? Rahasia Mas. Oh rahasia, jadi sudah tinggal 2 nama ya. Nama. Cawapresnya Pak Prabowo, salah satunya adalah Caimin. Kami dapat informasi ya bahwa dari PBNU itu sudah solid menyerahkan hanya 1 nama, yaitu Pak Erick Thohir sebagai cawapres, baik di Ganjar Pranowo dan juga di Prabowo Subianto. Anda mendengar itu juga ya? Saya nggak dengar. Saya dengarnya kabarnya sih di Ganjar ya. Kalau di Prabowo belum dengar. Pak Prabowo juga nggak pernah ngomong itu. Bahwa PBNU mendorong 1 nama Pak Erick Thohir, masa Anda tidak mendengar? Di Ganjar saya dengar. Di PDIP saya dengar. Tapi saya nggak tahu faktanya kayak apa. Isu ya. Isu.
Dan saya yakin itu isu karena PBNU kan nggak ikut-ikut, nggak boleh, apalagi tertulis. Dia kan sudah sejak awal mendeklar sebagai organisasi yang tidak ikut-ikut dalam pilpres. Oke. Jadi rumor menurut saya itu. Itu rumor. Menurut Anda siapa yang lebih bisa melengkapi Pak Prabowo, Anda atau Pak Erick Thohir? Siapa yang lebih unggul? Sekarang tiga syarat lah ya kira-kira ya. Satu, keterpilihan. Oke. Keterpilihan ini mungkin pragmatis ya, menjadi pertimbangan yang make sense ya. Yang kedua, pijakan dasar rencana dan gagasan perjuangan lah kira-kira begitu. Nah, yang ini Pak Erick itu mungkin sudah NU sebagai pijakan gagasannya sudah mungkin nyambung ya ke NU-nya. Karena bicara ke NU-an dan PKB ini mutlak ya. Mutlaknya karena 3. Yang pertama, ya partai ini kan harus mengusung sejarah Mbah Hashim, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Gus Dur sampai sekarang. Ideologis lah ya. Pak Erick mungkin ya sudah mulai lah kita terima dengan baik gagasan-gagasan ke NU-nya. Tapi dibanding saya kan masih unggul saya kira-kira gitu kan. Jadi dari sisi ideologis Caimin merasa lebih unggul ya? Dari segi kantong suara, ya jauh lah Erick dibanding saya. Kok malu-malu sih ngomong lebih unggul? Ya nggak enak dong, saya mau jadi sendiri kan nggak apa-apa kan harus pede jadi cawapres. Erick baru jadi menteri, saya sudah lama jadi menteri, pengalaman lah kira-kira. Jadi dari segi pengalaman, ideologis dan juga elektoral ataupun kantong suara, Anda merasa Anda lebih unggul dan juga bisa melengkapi Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang kami dengar untuk menjinakkan hati Anda, untuk melunakkan seorang Muhaimin Iskandar, Pak Erick Thohir sampai melakukan pendekatan karena itu syaratnya dari Pak Prabowo. Kalau memang Pak Erick mau diambil sebagai cawapres, Caimin harus menerima, itu betul ya? Pak Erick itu mendekati saya udah 3 tahun yang lalu. Untuk menjadi cawapres? Iya, untuk kita berpolitik lah. Jadi saya dekat sama Pak Erick. Saya kira itu usaha-usaha yang bagus ya. Bagaimana menyamakan gagasan, cara memilih pintu masuk untuk menjadi kepemimpinan nasional, saya kira tidak ada masalah ya. Itu pendekatan yang lama dan panjang. Bahkan sering kita berdiskusi, berdebat sama pandangan. Itu wajar, proses biasa. Pendekatannya sampai sekarang masih terus dilakukan untuk melunakkan hati Anda? Tidak untuk melunakkan hati saya. Pak Erick mungkin sudah tahu lah. Bahkan beberapa kali ketemu juga. Kayaknya kamu deh yang bakalan maju gitu. Gitu. Pak Erick berkenan membantu menjadi ketua tim pemenangan seperti dulu membantu Pak Jokowi sebagai ketua TKN? Itu yang kita harapkan. Makanya saya bilang kita tidak dalam konteks menerima atau menolak Pak Erick. Karena kita ingin dialektika ini, Pak Erick ini terlibat terus. Sampai sama-sama menerima. Kalau saya jadi cawapresnya Pak Prabowo, Pak Erick nerima gitu loh. Atau kalau Pak Erick yang dipilih misalnya saya bisa nerima juga misalnya gitu. Sehingga pada ujungnya kita ingin Pak Erick menjadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo dan saya. Maksudnya menjadi bagian, menjadi ketua tim kampanye pemenangan. Seperti dulu membantu Pak Jokowi ya. Tapi sebetulnya sejak lama kami mendengar ada masalah personal antara Anda dengan Pak Erick Thohir begitu. Karena dulu Pak Erick dikabarkan mengganggu posisi Anda sebagai ketua umum PKB. Enggak pernah. Sangat bagus. Hubungan saya sama Pak Erick bukan hanya hubungan pertemanan, hubungan perjuangan. Jadi nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada masalah apa-apa. Jadi PKB dan juga Anda bisa menerima kalau nanti Pak Prabowo memilih Erick Thohir sebagai cawapresnya? Iya belum tentu kalau itu soal pilihan dan itu rahasia. Nanti kita lihat ujungnya kita nggak tahu. Tadi kan Anda katakan kalau Pak Prabowo tidak memilih Anda secara pribadi, Anda akan tetap mendukung Pak Prabowo. Betul. Tapi kalau misalnya nanti pilihannya bukan ke Anda, tapi ke orang lain. Saya harus lapor ke partai lagi. Tapi secara pribadi Anda akan mendukung mereka? Kalau pribadi saya asal ikut Pak Prabowo dulu saya. Yang terbaru nama Mas Gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kami dengar sebetulnya Pak Prabowo sendiri yang menyodorkan nama Mas Gibran sebagai cawapres ke Presiden Jokowi. Anda dengar itu?
yang terbaru nama Mas Gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kami dengar sebetulnya Pak Prabowo sendiri yang menyodorkan nama Mas Gibran sebagai cawapres ke Presiden Jokowi. Anda dengar itu? Saya belum dengar se-eksplisit itu ya. Yang saya tahu waktu Pak Prabowo ke Solo, kemudian Pak Prabowo menawarkan kepada konstituen begitu ya, kepada relawan. Apakah cocok nggak Mas Gibran? Dijawab cocok. Nah dari situ semacam lamaran Pak Prabowo dari situ kepada Gibran. Saya kira wajar aja untuk sebuah usaha-usaha mencari yang paling memungkinkan untuk mendorong kemenangan Pak Prabowo. Anda sempat bertanya ke Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo melontarkan lamaran itu terhadap Gibran di depan relawannya? Saya belum ketemu sejak itu, belum sempat diskusi soal Mas Gibran. Pak Prabowo. Anda merasa Gibran sebagai saingan nggak? Saya kira enggak ya, karena Mas Gibran harus 2 tahap lagi kan, satu. Masih kurang pengalaman? Bukan, usia kan masih belum. Undang-undang kan minimal 40 tahun, itu satu tahap yang harus dilalui dulu. Simulasi harus kita lakukan, dukungan elektoral ya seperti Pak Erik ya, kita simulasi dari gagasan ideologis, kekuatan elektoral dan seterusnya, dan syarat-syarat lainnya. Oke, tapi menurut Anda mungkinkah bisa terjadi pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya kan masih harus menunggu MK, apa mungkin dimenangkan oleh MK. Jadi Anda meyakini MK tidak mungkin memenangkan? Saya tidak tahu, kita kan tidak bisa memprediksi. Tapi satu tahap itu baru kita bisa simpulkan. Bahwa yang mengajukan gugatan ke MK tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia cawapres menjadi 35 tahun adalah 2 kepala daerah dari Gerindra. Artinya kalau kita bisa baca, Gerindra memang berkepentingan untuk menurunkan batas usia cawapres. Berarti kan mengakomodasi Gibran. Saya dengar bukan orang ya, tapi lembaga, institusi, partai. Ada PSI, kemudian ada 2 kepala daerah. Satu adalah wali kota Bukit Tinggi, yang satu adalah wakil bupati Lampung Selatan, dan dua-duanya adalah kader Gerindra. Yang saya tahu partai ya, kalau wali kota saya belum dengar ya. Yang saya tahu ada 2 partai yang menggugat di MK. Saya tidak tahu sampai mana dan bagaimana, saya hanya dengar dari info-info aja. Tapi kalau Anda lihat bahwa 2 kader Gerindra mengajukan diri, mengajukan gugatan uji materi tentang batas usia cawapres, artinya kan Gerindra sebetulnya ingin memberikan karpet merah kalau misalnya gugatan itu dikabulkan oleh MK. Memberikan karpet merah kepada Gibran. Saya baru dengar ini ya, tapi kalau itu benar, ya tidak ada masalah, itu hak orang untuk melakukan upaya-upaya hukum. Oke, tapi Anda nggak khawatir ya? Tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti MK mengabulkan, kemudian Gibran ada peluangnya? Ya kita ajak diskusi lagi. Oke. Gimana peluangnya gitu, dan seterusnya. Kami dapat informasi juga ya, bahwa beberapa minggu yang lalu dalam rapat tertutup di internal DPP PKB, Caimin sempat menyampaikan bahwa Juni targetnya kita harus deklarasi dengan Pak Prabowo. Kalau Juni tidak deklarasi, maka bulan Juli kita cari opsi lain, kita cari pasangan lain. Itu betul ya? Enggak betul. Masa nggak betul? Ini Nggak beberapa betul. petinggi Anda loh yang bilang. Enggak betul, yang betul itu Ijtima Ulama ngasih mandat sampai bulan bulan Mei. Syawal. Oke. Syawal itu Mei artinya. Ya. Sama. Sampai bulan Syawal. Ya sampai nanti akhir Mei ini ya saya akan melaporkan perkembangan ke para ulama itu. Nanti kita simulasikan deadline yang mereka berikan supaya kalau deadline itu diterima untuk fleksibel atau tetap kekeh pada Mei. Nanti itu ada forumnya. Oke, jadi kalau misalnya nanti bulan Juni tidak ada deklarasi antara Pak Prabowo dengan Muhaimin sebagai capres-cawapres, PKB langkahnya seperti apa? Langkah pertama rapat gabungan Dewan Syuro, Dewan Tanfid. Langkah yang kedua melaporkan kepada Ijtima Ulama, gabungan antara kiai-kiai NU kultural dan juga kiai-kiai yang ada di berbagai tanah air di seluruh Indonesia. Nah di situ akan muncul opsi-opsi lah ya, opsi lanjut soal timing atau punya gagasan koalisi baru. Okay. Bisa jadi. Oh jadi opsi soal memundurkan
timing ataupun deadline itu sudah ada di atas meja. Opsi membentuk koalisi baru juga sudah ada di atas meja. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak kunjung mendeklarasikan cawapres. Opsi membentuk koalisi lain ini yang menarik, nanti saya akan dalami. Sebagai opsi lain, membentuk koalisi lain, kabarnya Anda sudah intens berkomunikasi dengan petinggi Partai Nasdem untuk menyodorkan diri sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Belum pernah ada komunikasi dan belum ada rencana ke sana. Oke, sama sekali tidak ada komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Tidak ada. Oke, karena informasi yang kami dapatkan berbeda nih. Ya kalau informasi kan macam-macam. Bahwa dari mereka yang menawarkan Anda sebagai cawapres? Ya mungkin aja, tapi saya nggak dengar itu. Tidak ada komunikasi ya dari Nasdem yang mengejar ke PKB, ke Caimin untuk menawarkan. Sampai hari ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Kalau misalnya itu ditawarkan, tertarik nggak? Belum masuk opsi ya. Kita sudah dari awal opsi Gerindra PKB ini sudah mantap ya. Oke. Sudah solid, bagus. Tapi kan tadi dikatakan kalau misalnya sampai batas waktu di bulan Mei tidak ada kejelasan terhadap nasib Anda sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ada opsi koalisi lain. Siapa yang ngasih opsi nanti kita uji gitu kan. Mungkin kiai-kiai punya opsi, mungkin jajaran pengurus punya opsi. Di forum itu kita uji, jangan-jangan itu opsi mimpi, opsi cita-cita, atau opsi rencana, atau apa kita uji. Jangan-jangan hanya keinginan-keinginan aja. Keinginan siapa maksudnya? Pengurus-pengurus, keinginan orang-orang yang ingin mengajak PKB gitu. Jadi keinginan dari elit di koalisi perubahan begitu yang ingin koalisi manapun. Oke. Apa jangan-jangan ada ketakutan kalau misalnya nyebrang ke koalisinya perubahan nanti bisa bernasib sama seperti Nasdem? Ada kekhawatiran itu nggak? Nggak ada lah. Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada kekhawatiran? Oke. Rencana aja belum ada kok, apalagi kekhawatiran. Kan politik harus membuka semua opsi di atas meja. Makanya siapa yang bisa memberi opsi alternatif, kita uji. Apakah itu mimpi, apakah itu hanya harapan, informasi apa nggak jelas, atau informasi valid kan belum tahu. Tapi memang ada secara psikologis ada ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti belok ke koalisinya Anies yang dalam tanda kutip ini banyak berseberangan dengan pemerintahan? Lawang di sana aja nerima saya belum tentu mau. Oke. Tapi kalau di sana nerima Anda? Ya nggak tahu, kita belum tahu. Oke. Tapi PKB tidak menutup opsi itu ya? Ya tertutup dong. Kalau nanti di rapat itu ada opsi lain, saya nggak tahu. Tapi hari ini nggak ada opsi lain. Hanya satu opsi bersama Gerindra. Oke, satu opsi bersama Gerindra ya. PKB yang punya basis suara di Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama menjadi posisi tawar Anda. Infonya ke Nasdem untuk berkoalisi. Bahkan Anda sampai menyewa lembaga survei khusus untuk survei di Jawa Timur. Oh enggak, lembaga survei se-Indonesia. Kita punya yang namanya rujukan kebijakan. Rujukan kebijakan itu survei. Survei di seluruh Indonesia. Jadi termasuk Jawa Timur. Dengan Nasdem sama sekali belum ada pembicaraan. Belum ada pesan dari sana juga nggak ada. Oke. Saya melihatnya ada kekhawatiran sebetulnya. Dan sepertinya Anda dan juga PKB seolah menutup peluang ataupun pintu untuk berkoalisi dengan Anies. Kenapa? Karena mazhabnya beda, karena di situ ada PKS. Kalau kita sudah memilih bersama Gerindra terus kemana-mana itu namanya nggak setia. Oke. Jadi PKB itu terkenal yang paling setia kecuali dikhianati. Oke. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya PKB tidak pernah khianat, tapi kalau dikhianati sering kira-kira gitu. Kan tadi Anda katakan ya, kalau misalnya sudah berkomitmen dengan Gerindra, jangan kemana-mana. Tapi Anda berdansa-dansa juga dengan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Itu yang membentuk KIB. Itu kan dalam rangka lain kalau itu. Dalam rangka memperbesar. Saya ngerayu Demokrat juga kan. Agar koalisi Gerindra PKB ini nambah partai. Saya juga ketemu PAN, saya ketemu Golkar, malah yang intens dengan Golkar. Oke. Kenapa sangat penting untuk mengajak Golkar ke dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini? Bukan hanya Golkar, semua partai kita harapkan. Malah Pak Prabowo bilang partai yang non parlemen pun harus kita ajak. Makanya kita rayu Perindo, kita rayu PSI, kita rayu partai-partai yang non parlemen. Ada tawaran dari Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto agar Anda menjadi cawapresnya di kontestasi Pilpres 2024, itu betul ya? Belum ada. Nggak ada tawaran itu? Kita baru sibuk
untuk mencari kecocokan koalisi besar itu antara PKB, Golkar, Gerindra, nanti mungkin tambah PAN. Yang kami dengar sebetulnya pembicaraannya sudah sangat teknik sekali, termasuk pembagian logistik pemenangan dengan Golkar. Kalau misalnya Anda dan Pak Erlangga bersatu dalam satu koalisi menjadi pasangan capres-capres. Belum ada. Itu apa ya? Mungkin aja hanya rasan-rasan kali ya. Ada sih yang kenapa nggak pasangan aja? Gitu. Tapi itu lebih bersifat pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nggak pasangan aja Golkar PKB? Ya biasalah untuk apa mereka saling tes itulah. Oke. Jadi opsi berpasangan dengan Erlangga Hartarto artinya pasangan Golkar PKB Erlangga Muhaimin itu tidak masuk dalam opsi koalisi lain. Iya. Kalau misalnya nanti dengan Pak Prabowo deadlock. PKB Gerindra ini pilihan utama final. Gitu. Nggak ada pilihan lain. Pilihan utama itu, tapi kan harus punya pilihan kedua. Pilihan keduanya adalah bersama dengan Golkar. Siapa yang mengajukan pilihan kedua? Rasional apa enggak? Nggak ada yang rasional selain PKB Gerindra. Kenapa? Saling mengisi, ceruknya berbeda, kekuatannya utuh dan seterusnya lah. Oke. Di sisi lain kita juga dengar bahwa PKB menawarkan Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua tim pemenangan Anda dan juga Pak Prabowo, itu betul ya? Ya betul. Itu betul. Kok pede sekali? Bukan pede, itu bukan ide saya dan bukan ide itu, ada dua tim, tim PKB Golkar ketemu. Ya. Di Faisal Reza mewakili PKB, kemudian Nusron Wahid mewakili Golkar. Nah, dua itu ngobrol diskusi. Tahu-tahu saya dapat kabar bahwa perdebatan sampai pada level nanti kalau Pak Erlangga tim sukses gitu. Itu antar mereka aja. Tapi kalau misalnya belum sampai ke kita. Oh, belum sampai. Tapi bahwa ada tawaran dari tim kecilnya PKB kepada Golkar agar Erlangga Hartarto menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, itu betul? Antar tim kecil itu, antar tim kecil. Belum sampai ke kita ketua umum. Belum. Tapi menurut Anda itu ide yang bagus nggak? Ya sebetulnya kalau Golkar, PKB, Gerindra gabung, ini kan tiga inti ya. Saya, Pak Prabowo, Pak Erlangga. Dari segi kalkulasi politik ya tinggal bagaimana sharing power bertiga kan gitu. Sharing power bertiga, soal pemenangan, soal tim sukses, soal kabinet begitu. Kami juga dapat info sebetulnya Istana ataupun Presiden menginginkan bukan dua calon ya yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 dan juga bukan tiga. Ada opsi skenario keempat ataupun poros koalisi keempat, yaitu mendorong Anda berpasangan dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dan juga cawapres. Anda masa nggak dengar? Belum dengar. Nggak ada. Skenario itu? Belum dengar. Belum dengar. Tapi kalau misalnya ada skenario itu, Anda tertarik nggak? Ada skenario poros keempat, Golkar dan PKB? Belum terfikirkan. Yang ada adalah poros PKB Gerindra, belum ada alternatif lain. Oke. Konsep koalisi inti yang digagas oleh Golkar dan juga PKB ini seperti apa sih, Cak? Apakah ini serius atau ini joget-joget politik aja? Jadi dulu kan pertemuan di kantor PAN waktu itu, ada presiden, ada KIB, ada KKIR. Nah di situ ada semangat, ayo gabung bareng KKIR sama KIB. Nah di situ akhirnya yang mewakili KIB itu Golkar, yang mewakili KKIR itu saya. Diskusi sampai hari ini sebetulnya masih berlangsung. Oke. Jadi konsep koalisi intinya itu apa? Motor penggeraknya hanya Golkar dan juga PKB? Iya, karena kalau jalan lancar ya Pak Prabowo akan kita ajak ngomong. Tapi kalau nggak lancar itu ya biar berhenti di saya aja. Gitu. Oke, jadi berhenti di Anda aja. Oke. Menarik ya bahwa di 2024 ini Anda solid sekali mendukung Pak Prabowo. Pokoknya capresnya harus Pak Prabowo. Padahal pada Pilpres 2014, 2019 PKB ini solid mendukung capres yang diajukan oleh PDI Perjuangan pada saat itu Pak Jokowi. Kenapa untuk 2024 PKB lebih condong ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo dari PDIP? Ya dari awal ketika kita mulai bergerak menyusun koalisi, kita lihat potensi kepemimpinan, potensi kemenangan, peluang untuk kerjasama, artinya saling membutuhkan.
Nah, ketemu semua ini. Pertama, PKB Gerindra saling membutuhkan untuk bisa menjadi satu syarat mengajukan calon. Ketemu titik. Yang kedua, syarat kepemimpinan. Pak Prabowo sangat populer setelah Pak Prabowo mau bergabung dengan Pak Jokowi demi menjaga persatuan dan kesatuan. Saya melihat Pak Prabowo ini orang yang dahsyat ya, bisa rela bergabung dengan kompetitornya yang keras itu dalam pemerintahan. Artinya ini potensi kepemimpinannya dahsyat. Yang ketiga, elektoralnya bagus sekali Pak Prabowo itu. Sekarang terbukti. Kita sudah lihat dari awal ini bakal bagus ini. Ternyata bagus beneran. Anda tadi katakan ya bahwa kenapa PKB lebih condong mendukung Pak Prabowo dan juga Gerindra karena peluang kerjasamanya itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Artinya PKB merasa tidak dibutuhkan di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan kan tidak butuh kita karena dia udah cukup kan. Oke. Kalau Gerindra butuh kita butuh Gerindra. Itu saling membutuhkan. Atau Anda tidak yakin bahwa calonnya PDI Perjuangan sekuat Pak Prabowo? Saya tidak tahu ya, tapi kira-kira waktu itu pertimbangannya orang seperti Pak Prabowo yang sudah 3 kali kompetisi, itu investasinya dahsyat. Sementara Pak Ganjar baru berapa kali kompetisi, jadi masih butuh kerja. Pak Ganjar baru di level gubernur kan, kompetisinya. Jadi kalkulasi itu juga menjadi pertimbangan kita. Oke. Jadi sosoknya belum sekuat itu menurut Anda? Betul. Kalau Pak Prabowo kan pemilihnya itu sudah solid. Strong votersnya ya? Strong votersnya. Tapi kan dulu 2014 juga Pak Jokowi baru sampai level gubernur belum selesai. Belum menjadi gubernur 2 periode seperti Mas Ganjar. Tapi Anda tetap yakin aja mendukung Mas Ganjar? Karena kita tahu yang bakal terpilih Pak Jokowi. Jadi ini berdasarkan insting ya? Ada juga. Insting politiknya seorang Muhaimin Iskandar. Ada juga. Atau mungkin di 2024 ini ada kesulitan komunikasi antara Anda dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan? Enggak juga. Memang banyak faktor ya pertimbangan sehingga akhirnya terpilih pasangan bersama Gerindra Pak Prabowo ini banyak faktor. Atau jangan-jangan PKB sudah merasa lelah berkoalisi 10 tahun dengan PDI Perjuangan? Enggak. Kapok mungkin? Enggak ada. Ada. Kok malu-malu gitu loh, Cak? Enggak. Kita sama Gerindra cocok itu aja, yang lain kita nggak mikir. Oh gitu ya. Survei indikator terbaru menyebut pemilih PKB mayoritas memilih Ganjar. Tetapi Anda lebih memilih berkoalisi dengan Pak Prabowo. Anda tidak khawatir ya bahwa suara konstituennya PKB nanti bisa terpecah? Ya, saya kemarin ditegur oleh orang-orang Gerindra, kenapa kok ada survei seperti ini? Pemilih PKB, kok katanya swingnya ke Ganjar. Saya jawab, tunggu tanggal mainnya, saya bilang. Maksudnya apa tuh? Saya belum instruksi aja, nanti kalau saya sudah instruksi, selesai. Kenapa tidak diinstruksikan dari sekarang kalau Anda yakin Pak Prabowo? Kalau saya instruksikan sekarang, nanti belum waktunya saja, timingnya. Kenapa? Apakah karena Anda belum diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, makanya mesin belum digerakkan? Oh enggak, karena memang belum ada kepastian koalisi itu. Belum ada kepastian di koalisinya? PKB Gerindra itu belum declare lah istilahnya. Oke, Mas kan udah declare, udah tanda tangan. Belum declare ke KPU gitu. Jadi harus menunggu dulu ya, menunggu siapa cawapresnya Pak Prabowo. Baru Anda akan declare mesin partai. Declare itu akan membuat pemilih PKB yakin. Kalau sekarang ini bener nggak sih gitu, makanya swing. Gitu kemana-mana. Caimin terakhir berarti opsi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu sudah tertutup ya bagi Anda dan PKB? Iyalah kita udah pasti ke Gerindra. Jadi nggak mungkin lagi mendukung Ganjar, PKB dan Anda? Enggak, susah. Kalau Anda tidak dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, opsi mendukung Ganjar terbuka? Rapat DPP dulu. Oke, rapat DPP yang akan menentukan suara akar rumput. 3 rapat loh, 3 pilar. Oke, Dewan DPP, Suro. Dewan Suro, Tanfit, kemudian Ijtima. Kalau nanti dari 3 rapat itu kemudian suaranya mayoritas, ya sudah kalau Caimin nggak jadi cawapresnya Pak Prabowo, kita ke Ganjar aja. Anda akan mengikuti ya sebagai Ketua Umum?
Ya nantilah, itu kan nggak usah dipikir. Yang penting kita sama Pak Prabowo, Gerindra, titik. Kayak gitu nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Apakah nanti Anda betul-betul mendapatkan tiket sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024 karena Tunggu politik itu 1 bulan ke depan pasti udah akan ada kejelasan. Oke, kalau belum jelas mungkin ada opsi lain. Nggak ada. Membentuk perahu baru. Tidak ada opsi lain Oke. selain Gerindra. Oke, kita lihat karena Iya. politik itu cair. Cair. Sampai di ujung menjelang pendaftaran semua Betul. pilihan bisa Jadi berubah. ibarat perkawinan ini sebelum janur melengkung, itu takdir ada di tangan Tuhan. Oke. Manusia bisa usaha, tapi kan usaha itu bisa dilihat bahwa hari ini PKB ya Gerindra. Tapi Anda meyakini Gerindra ya PKB. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Anda Oh nggak mungkin. dan tidak mungkin Itu udah mengkhianati Anda. gini kok sudah begini, sudah Oke, tanda tangan. sangat optimis ya. Sangat optimis. Terima kasih sekali Ketua Umum Terima Partai kasih. Kebangkitan Bangsa Gus Ami, Cak Imin, Pak Mohaimin Iskandar sudah meluangkan waktu untuk Political Show CNN Indonesia. Terima kasih. Semoga tiketnya segera didapatkan. Amin insya Allah. Oke.